Oke, Sandi udah balik lagi. Balik lagi. Kita sekarang langsung masuk aja ke Fantastic Four. Ya. Fantastic Four. Si siapa sih? Matt Fraction sama Mark Bagley yang dalam di Uncanny Uncanny Ultimate Spider-Man. Sorry. Lu baca? Baca. Gue baca. Gua nggak baca. Gue sih suka. Iya, bagus itu. Sebenarnya ceritanya masih agak slow sekarang ya. Ya masih slow setup lah. Setelah sebelumnya kan Hickman dia kayak udah gede banget. Habis itu ya selesai. Selesai. Habis itu. Cuma ya gue sih penasaran. Gue sih nggak terlalu suka Mark Bagley. Cuma Matt Fraction kayak lagi on fire banget sih. Ya, Cuma Matt ya. Fraction itu salah satu top writer sekarang sih. Iya, dia lagi on fire banget. Jadi gue sayang kalau nggak kasih Terus kesempatan kalau buku mau ini. baca ini sebaiknya diikutin baca FF juga. Iya. Ini kayaknya satu Future satu paket Foundation. lah, Future Foundation. Itu gila, Mike Allred kalau lu baca lihat gambarnya dia ya, lu harus beli bukunya sih. Itu quirky aneh tapi Iya. Buku yang itu buku paling aneh yang pernah, ya mungkin salah satu buku paling aneh yang terbit di mainstream komik saat ini. Iya. Team up-nya juga aneh banget tuh. Karakter-karakternya ada Ant-Man. Medusa, She-Hulk, She-Hulk. Medusa, sama Shitting. Shooting, Menting cewek, palanya cewek, badannya Menting gitu. Ya itu suit doang sih sebenarnya. Iya. Sama cewek itu it's apa? fun, it's fun kok. Ceritanya aneh banget. Cuma ya gue sih bakal ngikutin. Pasti itu pasti. Soalnya ada Matt Fraction, ada Mike Allred. Itu dua orang yang lagi on fire sih yang nggak boleh Yang di. panelingnya ada yang si Ritri sama liuk-liuk Iya, dia ngelingker di antara semua gatos page itu. gitu ya. Oke, Fantastic Four FF, thumbs up. Terus selanjutnya adalah Indestructible Hulk. Holy shit, ini gila. Ini gila. Gua angkat Lu tangan. pada suka. Keren banget. Gua angkat tangan. Timnya Mark Waid sama Lenny Liu. Sama si Sang Sunigo. Halo kakak. Dong Sani. Halo Kak. Ya, cerita sih gue suka. Buat gue idenya Mark Waid menjadikan Bruce Banner-nya kan ceritanya dia udah bisa ya menerima Iya. destiny dia sebagai Hulk kan, keadaan Hulk dia, dan dia bilang gue bisa dengan kecerdasan gue bisa bikin sesuatu yang menyelamatkan ya mankind lah, intinya seperti itulah. Dia bisa menemukan obat penyakit lain Dan dan ketika jadi Hulk dia tinggal diarahin aja ya kemana. if I hook out you just point out dan dia bakal smash thing. Ya kayak cannon lah. Bukan Iya. jadi kayak bom lagi. Itu gila, keren. Artnya Lenny Liu Itu spice page sih Udah pas dari si dulu. Hulk pertama muncul lu gue speechless. iya, ada beberapa paneling yang kaku sih. Dia suka tangannya keluar gitu ya, menutup kepala orang gitu. Tapi overall bagus banget sih. Setupnya bagus, gue suka Hulk yang sekarang. Ya, porsinya Hulk sama Banner juga pas ya. Dikasih 50-50 hampir. Ya gue suka sih yang dia bilang gue nggak mau kalau gue mati di Nissan gue cuma tertulis dengan apa Hulk smash gitu, kayak itu jenis. Itu cuma Mark Waid yang bisa. Lu nggak bisa apa ya, dia begitu kenal karakter ini. Oke. Nah ini nih Iron Man. Iya, gue tahu di antara kalian banyak yang suka Iron Man karena filmnya Robert Downey Jr. dan lain-lain lah. Cuma siapa sih writernya gue lupa. Kieran Gillen yang di Journey of Mystery sebelumnya. Bukan yang Doctor Who itu Kieran Gillen ya. Iya. Ya story wise sih gue nggak terlalu ngikutin Iron Man karena gue nggak terlalu suka Iron Man, dan tapi terlebih gue nggak suka Iron Man, gue lebih nggak suka si Greg Land, artis di komik ini kan. Ya kalau dilihat sih visual sih bagus, cuma gue nggak terlalu suka aja. Ya, karena satu dan lain hal. Foto tracing ya udahlah ya. Dan itu foto tracing. Cuman kenapa harus tracing dari film gitu? Kelihatan banget kok kalau lu itu kelihatan Dan banget. recycle-nya juga banyak banget. Iya, dari komik-komik dia sebelumnya. Dua edisi kelihatan banget. Dua edisi Iya. pertama. Oh, ini Ya, harus gue akuin. ngejar deadline enggak juga ya harusnya. Dia salah satu komik yang paling cepat tuh, udah nomor 4 sekarang. Yang lain tuh baru Iya, nomor 3, iya, nomor iya. 2. Harus gue akuin itu lumayan sih desain armornya, tapi gue nggak tahu itu siapa yang desainnya. Armornya suka berubah-berubah tau gak sih kalau diperhatiin. Kadang mark berapa, kadang mark berapa. Cuma, Dan itu pada pas basic lagi- desainnya lumayan. Iya, desainnya bagus. Nah, ini komik favorit gua, belum ada yang baca kayak si. Gua baca Thor God of Thunder, Sani kayak baca. Pertama Gua baru setanin baca. Iya. Karena Tweet writernya adalah Jason Aaron. Jason Aaron buat gua salah satu Sekarang sih. iya, salah satu finest writer yang ada saat ini. Kalau di DC ada Scott Snyder, Marvel punya Scott apa? Jason Aaron. Sinting lah. Gua sih suka banget. Artinya Tribic. Tribik. Itu kalau lu baca digital tuh mesti yang di iMac gede gitu, biar gede. Indah banget, Yoi. keren. Dan storyline pun juga dia memperkenalkan ceritanya ada 3 gitu kan. Intinya ada Thor muda, Thor yang sekarang yang Avenger, dan Thor yang masa depan, Thor tua itu. Jadi berarti 3 timeline ya. 3 Tiga timeline timeline. dan Jason Aaron deliver itu dalam 20 halaman buku komik. Dan buat gue tuh keren banget. Wow. Oke, gue baca. Iya, itu Oke, gua kayak Lost gitu beberapa. Jadi ya gue sih 9,5. Ini salah satu favorit gue. Paling Masuk ke Desember. Wah, Desember bulan gila lumayan.
bukan lumayan sih, emang gila banget. Ada Avengers. Avengers. Writernya Jonathan Hickman, artnya Jerome Opeña. Wow, itu. Angkat tangan. Iya. Angkat tangan gue. Itu komiknya sinting. Sinting banget. Mau sih kasih rating 10. Iya, the best book so far ya. 11 gue kasih. Iya. The best book so far. Apa ya? Ada yang mau ngasih komentar? Silakan. Gue secara skill tuh udah epic banget loh. Iya. Dan narasinya Hickman, narasinya Timnya Hickman. ngikutin yang Marvel Universe, Cinematic Universe ya. Iya, tim intinya adalah Tim mereka intinya kan. kan. Cuma ya 6 orang. 6 orang itu si kapten. Kapten, Cap, ada namanya udah hafal ya. Siapa tahu lah ya. Assemble at down. Jeremy Renner. Ya, anyway, yang gue suka adalah gimana si Jonathan Hickman, dia kan ya he's a great writer. Cuma sebelumnya Avengers dipegang oleh Bendis yang seperti gue bilang, Bendis terkenal dengan segala macam percakapan panjang, duduk di meja makan, snappy banter dan lain, jokes-jokes yang ya karakterisasi lah intinya. Cuma Ini beda. di Jonathan Hickman tuh beda. Beda banget. Dia kayak he doesn't give a shit about Avengers. Ya well, dia ngambil beberapa elemen dari Bendis seperti yang we are gonna make it bigger, kayak ending dari Avengers sebelumnya kan, Avengers Bendis. Dia mau bikin Avengers lebih besar. Tapi yang buat gue menarik adalah di Avengers ini dia tanpa nggak basi-basi gitu loh. Iya. Lu sampai 10 nggak sampai 10 halaman itu dia Hickman dan OP-nya mengenalkan karakter baru, Ex Nihilo itu. Oh, Itu ini. Abis sama satu lagi Alep kalau nggak salah. Ya, dan sebelum sampai 10 halaman Avengers sudah terbang ke Mars, Iya. udah digebugin habis-habisan. Dan Dan 3 cap dilempar ke bumi. itu nggak sampai 10 halaman. Kalau Bendis yang nulis itu udah kita kira-kira 3 perlu edisi habis kali ya. 10 Berapa buku edisi. Tapi banyak lah itu Iya, lama. bakal lama. Dan ya itu si Hickman dia kayak seakan-akan kayak ya ini buku gue ceritain cerita Avengers, cerita gue. Ya itu sinting. Avengers mau gue suka gue. Semoga Semoga gue. dan artnya Iklan dong. dan artnya OP-nya well dia salah satu artis terbaik saat ini sih buat gue. No debate lah itu. Udah banyak banget lah art yang hebat di sini. Ada satu art di mana dia gambar Thor yang tangannya masuk ke panel tuh, gue kayak Thor santai. Terus, itu keren banget. Terus gimana cara dia gambar Hulknya beda dengan yang Indestructible Hulk sebelumnya. Lebih kayak Hulk lama sih. Hulk dia agak lebih bego gitu. iya mukanya agak Jack Kirby gitu. Banyak orang yang protes kayak ini Hulknya gambarnya jelek. Lu harus baca Avengers Jack Kirby dan lu bakal tahu ini Bukan jelek tapi klasik. is classic Hulk. Lanjutnya ke Cable and X-Force, lu baca nggak? Semalam baru terbit sih. Gue baru baca. Gue baru baca dan gue nggak tertarik. Gue nggak baca. Ini kayak Gua baca. kayak heist movie sih. Belum download. Salvador La Roca yang artinya orang terakhir Dennis gue Hopeless. Dennis Hopeless. Masalahnya adalah gue tuh nggak pernah connect dengan karakter si Cable ini dari sebelumnya. Dia kan terkenal tahun 90-an yang artnya apa? Default ya? Udah. Udah. Iya pokoknya terkenal dengan senjata besar. Waktu itu gue masih terlalu cunguk buat baca komik gitu kan, masih kayak Sekarang terlalu juga kecil. masih besar sih jadi ya Iya. gitu. Jadi tapi ya itu gue nggak terlalu akrab dengan si karakter. Terakhir gue tahu kan dia mati. Terus dia hidup lagi kan di Avengers Ascension itu. Dan terus dia nongol lagi di sekarang lagi. Ya karakternya gue nggak sama kayak X-Men Legacy tadi. Gue nggak familiar dengan Kalau karakternya gue doang. lumayan koneksi dan rosternya juga potensinya bagus. Ada Domino, Colossus, si Dr. Nemesis. Itu Dr. Nemesis salah satu favorit Iya. gue sih. Under Dark Horse favorit gue. Jadi- Snarky lawak gitu orangnya. Jadi Ya udah. menarik sih kayak heist movie Lu gitu. bakal nunggu. Gue sih belum tahu mau ngapain. Gue masih belum tahu dengan. Gue suka banget angkanya X-Force-nya Remender kan soalnya, jadi ya ntar lah tunggu. Lanjut aja Avengers Arena. Itu Wah ini suka banget nih berdua. Gue juga. itu Lu baca nggak? gila. Belum baca gue. Itu Battle Royale gitu. Battle Royale. Style. Ya dari apa covernya Covernya kelihatan kan, gitu kan. bocah-bocah Avengers gitu isinya. Bocah-bocah dari segala Marvel. macam Marvel. Iya, Marvel Bocah-bocah Universe. Marvel dikumpulin di satu tempat. buat Apa sih berjuang. Avengers Academy, Runaways. Ada Dark Hawk pokoknya yang Iya, dari segala macam. Dan itu dikumpulin ya itu kayak semacam Battle Royale. baru juga ada sih. Gue tuh baru baca 2 halaman pertama dan gue yang wah gila juga. Mulai udah cold open gitu Iya, kan. yang S23 Tiba-tiba jebret itu tengkorak gitu gue shit man. Lawan Iya, Hazmat. ini bakal gila sih, bakal gila. Oke, ini buku terakhir Marvel No yang udah terbit dan sempat kita baca. Kita Iya. save the best for last. Kayak gitu. Enggak deh, bohong. Enggak, gue sih nggak suka buku ini. It's Thunderbolts. bad book, it's bad book. Siapa sih Daniel Way ya? Kreatornya Daniel Daniel Way sama Itu Steve Dillon. Steve Dillon. Dillon. Steve Dillon tuh gue ya dia bukan artis terbaik lah, intinya kalau lihat gambarnya lu tahu ini bukan artis yang wah banget, cuma as the point of storytelling dia paling efektif. Kalau kalian
suka komik dan kalian belum baca Preacher-nya dia dan yang writer-nya Garth Ennis, ya lu melewatkan banyak hal. Cuma ya dengan segala hormat dengan Steve Dillon tadi, buku ini kacau balau banget sih buat gua. Iya, nggak bohong deh. Iya, ini dibuka dengan si General Thunderbolt Ross, dia nyandra si Punisher, Frank Castle. Dan itu Frank Castle yang sangat beda yang pernah gue Frank Castle-nya sebelumnya kan gue baca yang Greg Rucka itu dia kayak Solid Snake, matanya satu gondrong berewokan dan tiba-tiba jadi masih muda. Dan di sini tiba-tiba jadi klimis lagi yang dia Garth Ennis dulu gambar Welcome Back Frank. Kayak Punisher Max. Iya, Punisher Max dan Welcome Back Frank-nya dan dia bareng Garth Ennis yang buat itu bagus banget. Gue suka, cuma Tiba-tiba loncat itu kan iya aneh itu ya. for continuity itu berantakan. Yang gue bingung tuh kayaknya dulu Steve Dillon gambar Punisher yang pas dia makin gambar Hulk kan. Dia gambar Punisher juga. Nah, itu Punisher Solid Snake. Kenapa enggak pakai itu? Nah itu dia. Enggak ngerti gue. Salahkan writer. Nggak tahu editornya siapa sih? Apa yang itu kan? Kayak berantakan gitu, kayak sebelumnya adalah Red Hook, dia kan awalnya anti-hero dan dia berubah jadi Avengers, dan di sini aja kayak killing spree gitu, bunuhin semua orang, kayak what's the problem gitu, kayak Avengers don't kill people. Deadpool. Dan Deadpool nggak berbicara seperti Deadpool sih, gua nggak. Padahal pas Daniel Way yang megang juga di series sebelumnya Dia pembalas seri reguler ya. Dan ada satu lagi sih karakternya Elektra, ya gue sih ngerasa belum ada writer lain yang bisa nulis Elektra sebaik Frank Miller. ya itu Ya makanya itu karena Elektra karena karakter yang sulit sih. Gue nggak tahu kenapa Daniel pakai Elektra sih. mungkin karena emang pas timnya merah ya. Iya, bisa jadi. Dan gue ngikutin Venomnya Remender juga. Ya belum ada banyak action sih di Tapi sini. itu Venom putihnya juga dimerahin nih sengaja juga sih. Jadi Sebelumnya Thunderbolts adalah team up-nya para super villain. iya, Dan di sini jadi anti-hero. Sementara itu dulu masih ada beberapa yang belum keluar sih. Ada Uncanny X-Force, ada Superior Spider-Man yang pasti lu bakal tunggu, Wolverine, Savage Wolverine, itu dua series beda tuh. Terus apa lagi? Guardian of Galaxy, Steve McNiven. Siapa lagi? Ada banyak. Ya mungkin ntar kita kalau kesempatan berikutnya Secret Avengers, New Avengers. Ya mungkin setelah di kesempatan berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Geeky Night 2 bakal ada akhir tahun ini. Jadi siap-siap aja. Kita Gisensor bakal ada di sana lagi, nggak tahu mau ngapain. Mau sedot-sedot gue juga terserah. Ya tapi intinya gue sih ada hadiah buat kalian. Tereng, nggak penting banget kan. Ini Saga, Brian Kivon dan Fiona Staples. Salah satu komik terbaik di tahun 2012. Iya, Critically Acclaimed. Dia adalah komik terbaik yang ada saat ini. Ya intinya buat kalian yang mau buku ini datang ke Geeky Night aja. Ada kita berdua, mereka juga mungkin bakal datang. Ada Buget, ada Okota-Kotamu. Ya udah. Sampai ketemu Sampai ketemu di episode Geeky Night. selanjutnya. Kita syuting lagi nggak tahu kapan. Yes. Dah. Dah.